Prahara rumah tangga pedangdut Nita Thalia dengan Nurdin Ruditya tiba-tiba saja menyeruak. Padahal selama 20 tahun Nita jadi istri kedua, kehidupan rumah tangganya tidak terdengar ada gejolak apapun. Secara mengejutkan, Nita yang dinikahi Rudi pada tanggal 27 Agustus 2000 menggugat sang suami ke Pengadilan Agama Jakarta Utara pada bulan September 2020 dan sudah melalui sidang perdana tanggal 6 Oktober lalu. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Nita dan Rudi? Benarkah faktor poligami menjadi biang persoalan hingga berujung gugatan cerai Nita? Atau justru Nita lah yang berubah, yang menurut pengakuan Nurdin tidak lagi menjadi Nita yang dulu pasca wajahnya dipoles melalui operasi plastik? Dituding tidak menafkahi, benarkah Rudi menghabiskan 30 juta rupiah untuk biaya hidup Nita dalam sebulan? Prahara ini tampaknya makin panas sebab istri pertama Rudi berang hingga melaporkan adik Nita ke Polda Metro Jaya. Ada apa gerangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Puluh tahun dimadu sebagai istri kedua dari pengusaha Nurdin Ruditya, nyaris tidak terdengar riak apapun dalam rumah tangga Nita. Secara mengejutkan pada tanggal 25 September 2020, prahara pun mulai terkuak ketika Nita melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Sidang perdana dengan agenda mediasi digelar 6 Oktober pun telah mereka lewati. Namun, upaya dari pihak Pengadilan Agama gagal total. Nita tetap memilih bercerai. Gagal aja, mediasinya gagal ya. Mediasi gagal berarti gagal. Udah cocok, nggak cocok aja. 20 tahun. Tentunya kalau dalam mediasi diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak, apa yang akan dibicarakan sesuai dengan kesepakatan mereka, dan hal tersebut akan dituangkan dalam akte kesepakatan bagi mereka. Adem ayam selama 20 tahun dimadu sebagai istri kedua, rupanya tak berarti tidak ada gejolak dalam rumah tangga Nita dan Rudi. Pasca menggugat cerai sang suami, Nita membeberkan adanya ketidakcocokan antara dirinya dengan Rudi yang mereka redam dan tutupi sejak awal pernikahan. Tapi benarkah ketidakcocokan yang diungkap Nita dan diakui Rudi tersebut merupakan imbas dari pernikahan poligami yang dijalani sang suami? Alasan saya menggugat suami saya karena kita memang sudah tidak ada kecocokan lagi. Bukan, karena saya tegaskan sekali lagi, bukan karena poligami atau status istri kedua. Karena seperti apa biarlah kami berdua yang tahu ya. Yang pasti sih selama 20 tahun ini banyak kali ketidakcocokan antara kami berdua. Saya bertahan karena anak. Dan sampai akhirnya sekarang sudah tidak bisa lagi. Nita mengaku bisa kuat bertahan hanya karena anak, tapi ketegaran Nita pun ambruk pada bulan September 2020. Pasca 2 bulan sebelumnya, Nita dan suami dikabarkan terlibat cekcok hebat hingga berujung Nita lari dari rumah. Pilihan Nita pada prahara perceraiannya adalah tidak mempersoalkan hak asuh anak jatuh kepada Rudi, asalkan ia tidak dihalang-halangi
untuk menemui putrinya kapan saja. Saya tidak mempermasalahkan hak asuh anak sama sekali, karena anak juga sudah besar, sudah 14 tahun, sudah dewasa. Jadi kita bebaskan anak untuk ikut sama siapa, mau ikut sama bapaknya silahkan. Kan saya ikhlas, saya tidak melarang. Tetapi sekarang pun kan sudah ikut sama bapaknya, tetapi saya mohon, kalau misalnya saya pengen ketemu, pengen silaturahmi, jangan dilarang-larang. Baiknya kalau anak pengen ikut saya, ya pihak sana harus ikhlas. Di tengah kegetiran Nita atas prahara rumah tangganya, benarkah ia tidak dinafkahi secara lahir oleh Rudy suaminya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejumlah selebriti tanah air kini tengah bersaing dalam ajang bergengsi Malam Puncak Silet Awards 2020 yang digelar pada 27 Oktober mendatang. Dari 11 kategori penghargaan yang akan diberikan, kategori pasangan tersilet akan diberikan kepada dua insan yang belakangan ini menjadi magma pemberitaan dan menuai sorotan publik, yang nominasinya terdiri dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Billy Syahputra dan Amanda Manopo, Dori Harsha dan Nela Karisma, Rem Bayang dan Dinda Hau, serta Sule dan Natalie Horscher. Lantas, siapakah pasangan yang paling tersilet? Segera vote artis pilihan Anda. Ketika proses perceraian Nita Thalia dengan Nurdin Ruditya tengah bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Utara, prahara kian memanas pasca Nita menelanjangi sikap sang suami terhadap dirinya selama berumah tangga melalui media sosial. Diladeni dengan kepala dingin oleh Rudy, tiba-tiba muncul komentar pedas lain di sosial media yang menyeret nama istri pertama Rudy bernama Atin. Komentar pedas yang diduga ditulis oleh Sheni Amelia, yang notabene adalah adik Nita, menyebutkan bahwa Atin selaku istri pertama Rudy ikut menikmati uang hasil jeripaya Nita sebagai pedangdut. Merasa dirinya terzolimi dan nama baiknya tercemarkan oleh tudingan tersebut, Atin awalnya mensomasi Sheni Amelia yang sudah ia anggap sebagai adik sendiri. Tapi beberapa kali disomasi tak pula digubris Sheni Amelia. Atin melihat tidak ada itikat baik dari Sheni untuk meminta maaf. Atin pun melaporkan adik Nita tersebut ke Polda Metro Jaya pada Selasa tanggal 20 Oktober 2020 dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Kita hari ini mendampingi Ibu Atin ya untuk melaporkan patut diduga Sheni Amelia, adiknya Nita Thalia, melakukan pencemaran nama baik. Jujur ya, saya nggak suka yang begini-begini loh, melapor tuh saya nggak suka. Saya punya hati, apalagi sama Sheni yang kenal ya, saya udah anggap adik sendiri gitu. Cuman saya akhirnya harus melaporkan ini karena Sheni tidak ada itikat baik. Buat Sheni ya hati-hati kalau berbicara, ya hati-hati. Apalagi saya nggak pernah saya mencubit dia, nggak pernah mengurusi hidup dia, nggak pernah ikut campur. Di Instagramnya Nita yang komen-komennya yang sudah mengganggu kehormatan keluarga kami gitu kan. Upaya memberi pelajaran juga lah itu, karena itu udah masuk ke ranah hukum ya, pencemaran nama baik dan lain-lain. Sekarang jangan salah, kalau main medsos harus hati-hati karena ada undang-undang ITE. Istri saya kelihatannya merasa tersinggung dengan komen-komen adik angkatnya Teh Nita, makanya dia mau ya mungkin mensomasi ya. Jadi untuk memberi pelajaran juga ke yang lain. Tak hanya Atin, istri pertama Rudy yang geram oleh berbagai sindiran dan tudingan yang dilayangkan dari pihak Nita. Rudy sendiri yang dituding Nita tidak menafkahi dirinya secara lahir pun merasa tersudut hingga meradang. Ia bahkan menantang dengan mengungkap biaya hidup Nita yang ia keluarkan dalam sebulan. Menurut pengakuan Rudy, untuk biaya hidup dan perawatan Nita dalam sebulan,
ia menggelontorkan uang sejumlah 30 juta rupiah, belum termasuk biaya lain-lainnya. Tidak menafkahi. Mau saya keluarin catatannya tiap bulan berapa biaya hidup dia? Saya ngeluarin itu tidak kurang dari 30 juta per bulan untuk hidupnya dia pribadi. Untuk hidupnya dia pribadi. Dan manajemen artis. Artis siapa yang masuk situ ya dipotong, bukan hanya Teh Nita. Istri saya itu enak banget, 40% itu dipotong ya. Kalau dia nanya, sampai 40%, 10% itu disimpan buat nabung dia supaya bikin album. Makanya sekarang albumnya sudah berapa? 18 album. Saya tidak motong 1% pun. Uang itu langsung masuk rekening dia dan dia sendiri yang bagi-bagi. Di tengah rentetan tudingan terhadap suami dan Atin, istri pertama Rudi, benarkah sang suami dan Atin melihat adanya perubahan dalam diri Nita sehingga membuatnya kini berbeda dari Nita yang dulu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Di tengah panasnya prahara rumah tangga Nita Thalia dengan Nurdin Ruditya yang merembet ke masalah hukum lainnya, Rudi membuat pengakuan mengejutkan bahwa sesungguhnya ia menyukai sosok Nita selama 5 hingga 10 tahun usia pernikahan mereka. Ia melihat sosok istri keduanya itu berubah setelah menjalani operasi plastik untuk memoles penampilan wajahnya. Beberapa tahun lalu, Nita memang mengakui bahwa dirinya menjalani oplas dengan biaya tidak murah tentunya. Saya menikmati banget 5-10 tahun itu dia nurut, jadi istri yang baik. Tapi setelah dia mulai namanya naik, ya mungkin maklum lah namanya itu udah jiwa manusia ya. Orang semakin naik karirnya pasti suka ada lupanya gitu. Mungkin dia juga mungkin karena udah jadi artis besar sekarang, dia lupa gitu loh. Jujur gini ya, sekarang gini. Saya kalau nanya pribadi itu saya lebih suka Nita Thalia yang dulu. Ya karena dengan keasliannya itu saya menikmati. Karena namanya setelah operasi itu ya mungkin dilihat dari luar cantik. Gitu ya. Tapi dengan kecantikannya jadi dia mungkin hatinya kan gua udah cantik. Akhirnya kan dia harus pakai baju ini, harus pakai baju itu biar terlihat cantik padahal dia itu udah cantik. Adanya perubahan pada diri Nita tidak hanya dilihat oleh sang suami Nurdin Ruditya, tapi juga oleh istri pertamanya Atin. Menurut pengakuan Atin, Nita dulunya tidak seperti yang sekarang. Nita telah berubah di mata Atin, entah apa sebabnya. Entah pengakuan siapa yang benar, sebab Nita sendiri mengaku dirinya banyak disakiti oleh sang suami, hingga akhirnya tidak kuat lagi dan menggugat cerai. Ya sayang aja ya udah 20 tahun. Jujur saya sedih ya. Harus pisah gitu kan. Karena saya tahu Nita dulu nggak seperti ini gitu. Tapi ya nggak tahu ya kenapa sekarang berubah. Ya sudah itu urusan Pak Rudi dan Nita. Saya nggak mau ikut campur di situ. Mau istri pertama, mau istri kedua, mau istri ketiga, kalau terlalu banyak disakiti pasti akan berontak juga. Saya bertahan karena anak. Dan sampai akhirnya sekarang sudah tidak bisa lagi bertahan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat
yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.